Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gloria Kusuma dengan NIM 2314201002, kelas A1 semester 2. Yang pertama adalah latar belakang, di mana dalam kehidupan manusia baik individual maupun kolektif ideologi memiliki peranan yang sangat penting dalam menuntun mereka agar tidak kehilangan arah serta menjaga sikap konsisten dalam berpikir dan bertindak. Ideologi juga merupakan satu kesatuan sistem ide-ide yang menawarkan rasionalisasi pandangan hidup yang kemudian dijadikan pedoman tentang benar dan salah serta dorongan untuk bertindak. Ideologi juga memberikan justifikasi distribusi nilai-nilai serta justifikasi sistem politik dalam masyarakat. Titik berbicara tentang ideologi. Seharusnya kita mendudukan diri sebagai sesama warga bangsa, saudara, dan putra-putri Ibu Pertiwi Indonesia. Kita juga harus punya tekad untuk menyusun kehidupan bersama dalam negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, buat kita sendiri dan buat anak keturunan kita sampai akhir zaman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian makna dari ideologi, di mana kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, idea dan logos, yang di mana idea mengandung arti mengetahui pikiran dan melihat dengan budi. Adapun kata logos mengandung arti gagasan, pengertian, kata dan ilmu. Jadi, ideologi berarti kumpulan ide atau gagasan, pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat atau pengalaman-pengalaman. Selanjutnya akan kita bahas yaitu macam-macam ideologi, di mana ideologi ini terbagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Di mana ideologi terbuka adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa. Ideologi ini memiliki beberapa nilai yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar merupakan nilai yang tidak dapat berubah sepanjang zaman. Yang kedua, nilai instrumen, di mana nilai yang memiliki sifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, nilai praktis, di mana nilai ini merupakan nilai yang dilaksanakan secara nyata. Yang kedua, ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ideologi tertutup merupakan ideologi yang dimutlakan pelaksanaannya, dipaksakan dan tidak dapat menerima pandangan-pandangan baru. Sebuah negara yang memiliki ideologi tertutup memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret. Operasional ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Ideologi tertutup menuntut ketaatan. Yang kedua, ideologi menjadi cita-cita suatu kelompok saja, bukan cita-cita yang sudah hidup di dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Sebaliknya, baik buruknya pandangan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai tidaknya dengan ideologi tersebut. Selanjutnya, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberal, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. Yang pertama ada ideologi Pancasila, di mana suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia lahir dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah diyakini kebenarannya. Selanjutnya ada ideologi liberalisme. Paham liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme, yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris atau yang dapat ditangkap dengan indera manusia, serta individualis yang meletakkan
kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Yang ketiga, ideologi komunisme, di mana ideologi komunisme adalah ideologi yang berkenan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Selanjutnya, ideologi sekularisme. Ideologi sekularisme adalah konsep atau ideologi bahwa harus ada pemisah antara agama dengan institusi atau badan negara, tergantung dari pengertian dan penerapannya. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari paksaan kepercayaan dengan menyediakan suatu kerangka yang netral tanpa menekan sebuah agama tertentu. Dan yang terakhir, ideologi keagamaan, di mana ideologi agama mengacu pada keyakinan, nilai-nilai, dan praktik yang terkait dengan agama tertentu. Hal ini membentuk pandangan dunia, nilai-nilai moral, dan perilaku masyarakat, serta mempengaruhi sikap mereka terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Selanjutnya, bagaimana peranan dan fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Setiap bangsa memerlukan nilai-nilai, norma-norma yang diyakinkan mampu berfungsi sebagai rujukan untuk memperjuangkan cita-citanya. Setiap bangsa memerlukan pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta apa yang benar dan apa yang salah. Setiap bangsa memerlukan kepercayaan yang diperlukan dalam memotivasi kebersamaan dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Bagi bangsa Indonesia, jawabannya adalah Pancasila, baik sebagai pandangan hidup maupun sebagai dasar negara, telah terbukti memenuhi tuntunan kodrat bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Yang pertama, tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Ideologi tertutup menuntut ketaatan. Yang kedua, ideologi menjadi cita-cita suatu kelompok saja, bukan cita-cita yang sudah hidup di dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pihak elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Sebaliknya, baik buruknya pandangan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai tidaknya dengan ideologi tersebut. Dan terakhir ada kesimpulan, di mana dapat disimpulkan bahwa ideologi memiliki arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi secara fungsional merupakan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Karakteristik ideologi Pancasila merupakan ciri khas yang membedakannya dengan ideologi yang lain. Karakteristik tersebut yang pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dan dengan segala isinya. Yang kedua adalah penghargaan kepada sesama umat manusia, apapun suku bangsa dan bahasanya, sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Keempat adalah bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.